innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara. Sesungguhnya kamu semua akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini. Begitu jelasnya. Pertanyaan kita sekarang, ketika Rasulullah mengatakan bahwa manusia akan melihat Allah seperti mereka melihat bulan purnama, apakah saat itu Rasul sedang menyerupakan Allah dengan bulan? Ayo. Apakah ketika Rasul mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman akan dapat melihat Tuhan, melihat Allah sebagaimana mereka melihat bulan purnama, apakah di sini Rasul sedang menyerupakan antara Allah dengan bulan purnama? Kenapa? Jika ada orang mengatakan Allah seperti bulan purnama, murtad dia, kufur dia, musyabbihah meninggal dia. Mari kita merenung sini. Dibuka pintunya. Agak cepat biar tenang. Ditutup lagi. Agak cepat, agak cepat. Baik, saya ulangi. Ini sabda Rasulullah SAW yang merupakan penafsiran dari surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Rasul katakan, sesungguhnya kamu semua akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini, bulan ini. Apakah ketika Rasul mengatakan seperti itu, Rasul menyerupakan Allah dengan bulan purnama? Enggak. Saya perhatikan. Tapi ingat, barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia adalah musyabbihah. Maksimalnya bisa kufur dia. Saya ulangi lagi nih ya, supaya semua yang di kediaman masing-masing juga mendengar ini. Mantap ya, jelas. Apakah ketika Rasul mengatakan kamu akan melihat Allah sebagaimana kamu melihat purnama ini, bulan ini, itu Rasul sedang menyerupakan Allah dengan bulan? Tidak, bukan? Kalau ada orang yang mengatakan gara-gara ucapan ini Rasul telah menyerupakan, membandingkan Allah dengan bulan, maka orang ini pasti pikirannya kurang tegak. Saya tambahkan, berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, ada sebuah hadis. Wah, ini kurang banget tulisannya.
Jangan dikasih sakal biar nggak kelamaan ya. Orang burung nggak ditulis ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Mathali wa mathalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ajmalahu wa ahsanahu illa mawdi'a labinatin faja'ala an-nas yatufunahu wa qalu halla wudi'at tilka hadhihi al-labinah fa ana tilka al-labinah la nabiyya ba'di. Perumpamaan antara aku dengan nabi-nabi sebelumku itu ibarat seorang laki-laki yang membangun rumah, dibuat sempurna dan sangat indah, kecuali satu tempat batu bata. Orang-orang mengitarinya dan berkomentar, alangkah indahnya jika batu bata yang satu ini diletakkan di tempat yang kosong ini. Aku inilah yang dimaksud dengan batu bata itu, maka tidak ada nabi setelahku. Baik, Rasul menggambarkan rangkaian nabi-nabi itu seperti seorang laki-laki yang bangun rumah. Yang mengangkat nabi siapa? Allah. Apakah ketika Nabi mengatakan Allah mengutus para nabi dari Nabi Adam sampai beliau seperti manusia yang bangun rumah, laki-laki bangun rumah, Nabi sedang membandingkan, menyamakan Allah dengan laki-laki? Hah? Ayo, ini hadis sahih. Apakah dengan ucapan Nabi itu yang mengatakan bahwa perumpamaan rangkaian para nabi dari Adam sampai aku itu seperti seorang laki-laki yang bangun rumah dengan tumpukan bata yang banyak, di mana tumpukan bata itu adalah nabi-nabi? Apakah seorang laki-laki yang membangun rumah itu sedang dibandingkan dengan Allah? Hah? Tidak. Kembali tadi, ketika Rasul mengatakan bahwa manusia akan melihat Allah di hari kiamat seperti manusia melihat bulan purnama, apakah yang dibicarakan itu Allah Rabb dengan bulan purnamanya, dengan bulannya? Sedang membandingkan Allah dengan bulan? Tidak. Yang diserupakan apanya? Tema pembicaraannya, yaitu ar-ru'yat, penglihatan. Sebagaimana kamu juga berhasil melihat bulan purnama di dunia ini, begitulah kamu nanti bisa melihat Tuhan di hari kiamat. Bukan sebagaimana kamu lihat bulan seperti ini, seperti itu pula Tuhan. Kalau begitu, ketika ada orang berkata orang Islam terganggu oleh gonggongan anjing, tentu orang-orang kafir juga akan terganggu oleh suara pengeras suara orang yang di luar waktunya. Karena bagi orang kafir yang non-muslim yang suka piara anjing, mendengar suara anjing lebih senang daripada mendengar Quran, lebih senang daripada mendengar azan. Apakah ketika orang mengatakan janganlah kita menggunakan pengeras suara terlalu kencang dan rame-rame bareng-bareng, sebab itu akan mengganggu orang yang tidak suka? Kan kita juga sama, kalau ada suara anjing rame-rame bunyi kita terganggu. Apakah saat itu orang yang bicara seperti itu sedang menyerupakan azan dengan suara anjing? Yang diserupakan apanya? Hasilnya ketergangguan itu, tercapainya gangguan suara azan kepada orang yang tidak suka atau yang terganggu waktunya atau orang non-muslim, itu akan dihasilkan seperti apa yang seorang muslim mendengarkan suara anjing. Jadi yang dibandingkan azan dengan anjingnya atau mendengarnya? Yang dibandingkan suara azan dengan suara anjing atau terganggunya? Selesai kan? Dan ini orang, kalau ada orang yang sudah benci, semua dicari-cari kesalahan. Ayo, mana ulama yang pandai, kita diskusi terbuka. Saya tidak bela siapapun juga, tapi kebenaran harus ditegakkan.
Ini sangat berbahaya sekarang nih umat ini. Saya dengar ada mau demo lagi, dosa besar. Dan orang yang melakukannya insya Allah akan diazab oleh Allah di dunia ini dengan cara Allah. Coba bayangkan, misalnya orang tadi berkata tersebut itu karena ada realitas. Selama ini orang-orang non-muslim atau bahkan orang Islam sendiri yang ingin istirahat merasa terganggu oleh bisingnya pengeras suara yang tidak teratur, kan? Mereka sudah dibuatkan sekarang peraturannya, dibuatkan ketentuannya bahwa membunyikan pengeras suara itu pada jam sekian sampai sekian dan kerasnya sekian, sehingga kalau nanti ada seorang muslim yang melanggar ini, dia akan dikenai sanksi. Tetapi belum pernah ada peraturan yang mengatakan barang siapa memelihara anjing, kemudian anjingnya mengganggu orang Islam, dia kena hukum. Ada belum? Belum ada. Ini sebetulnya yang dituju. Satu saat kalau statement itu kemudian berubah menjadi undang-undang, maka siapa saja memelihara anjing lalu suaranya mengganggu orang Islam bisa lapor polisi dan dia bisa dipidanakan. Ini luar biasa sebetulnya. Tapi otakmu dibalik. Nih, masih banyak hadis-hadis. Masih banyak. Nah, dalam bahasa dalam bahasa balaghah ini namanya tashbih. Tashbih itu rukunnya 4. Musyabbah, musyabbah bih, adatu tashbih dan wajah syabah. Jadi yang diserupakan itu bukan antara azan dengan suara anjingnya, tapi pada ganggune kayak gue loh. Saya baru saja buka ini. Baru saja buka karena pikiran saya sudah dari kemarin. Baru saya buka penjelasan dari Hujjatul Islam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. I'lam anna qawlahu tarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Ketahuilah bahwa ucapan Rasulullah, kamu akan melihat Tuhan kamu seperti kamu melihat bulan, lam yuqsad atau la yaqsid bihi illa tahqiq ru'yatil 'ayan. Bisa tahqiqo la yaqsid, bisa tahqiqo yuqsad. Tidak dimaksudkan tentang penglihatan matanya. La tashbih mar'i bil mar'i. Lam yuqsad bihi, tidak dituju dengan ucapan itu kecuali untuk memastikan bahwa orang bisa melihat Allah, bukan menyerupakan antara yang dilihat dengan yang dilihat lain. Bukan menyerupakan antara bulan dan Allah, bukan. Hanya untuk memastikan bahwa pasti melihatnya, jelas melihatnya. Seperti itu jelasnya melihat Allah seperti melihat bulan, bukan Allah seperti bulan. Jadi pada unsur melihatnya, bukan yang dilihatnya. Bal tahsilu dzalika tashbihur ru'yah. Tashbihur ru'yah bir ru'yah. Jadi yang sedang dibicarakan adalah keserupaan melihat ini dengan melihat ini, bukan yang dilihatnya. Hatta ka'annahu qala ru'yatukum Allah Ta'ala yaumil qiyamati ka ru'yatikum al-qamara lailatal badr. Sehingga seakan-akan Nabi mengatakan penglihatan kamu kepada Allah pada hari kiamat seperti penglihatan kamu terhadap bulan ini, bulan purnama. Ay kama annakum tashkuna lailatal badri fi ru'yatil qamari. Sebagaimana kamu tidak ragu-ragu pada malam bulan purnama dalam kemampuan kamu melihat bulan, annahu huwal badr, bahwa itu adalah benar-benar purnama, bulan purnama. Begitu juga engkau melihat Tuhanmu pada hari kiamat, engkau yakin benar bahwa itu adalah Allah. Selesai kan? Jangan terbawa-bawa orang yang berhati busuk
yang memutar balik ucapan orang lain untuk kepentingan politik atau kebencian. Siapa saja setelah mendengar ini kemudian masih terbawa, maka dia terancam oleh hukuman Allah, telah menyakiti orang beriman. Saya sampaikan.